Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, setelah kemarin saya membuat video tentang keris murah tapi tidak murahan, alhamdulillah banyak sekali respon positif yang saya dapatkan, dan juga beberapa diantaranya sudah termahar. Dan di sini nanti saya ingin melanjutkan lagi untuk mereview dari beberapa koleksi Galeri Bumi Mojopahit, yang mana ini adalah edisi keris murah tapi tidak murahan, dalam judul video keris bagus tapi terjangkau. Nah, di sini nanti sobat, yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah 5 buah pusaka, dan kelimanya ini berbentuk keris. Nah, langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama sebagai bahan kita. Siapa tahu ini di antara sobat pemula ini ada yang berminat dengan beberapa koleksi saya ini. Nanti silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, dan tidak menutup kemungkinan para penikmat tosan aji yang lainnya pun juga silakan. Nah, kita akan mengawalinya dari pusaka yang pertama sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Kalau Anda melihat di sini, untuk di warangkanya ini bentuknya unik sobat. Bentuknya ini kalau nggak salah ini gaya dari warangka Cirebonan. Nah, oke, kita akan melihat wujudnya seperti apa ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama sobat. Untuk di dapurnya sendiri, ini dapur tilam upih. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, ada bentuk pamor yang tidak biasa. Jadi ini memang sampai saat ini saya masih belum tahu kira-kira ini masuk di pamor apa. Apakah pamor junjung derajat, apakah pamor yang lainnya gitu loh. Karena kalau di dalam buku saya tidak menemukannya pamor yang seperti ini bentuknya. Nah, ini di dapur tilam upih. Coba saya akan menunjukkan kepada Anda untuk alur dari pamornya sobat. Dimulai dari sini. Nah, bentuk dari pamornya, lalu dia naik ke atas. Lalu dia turun lagi ke bawah. Nah, di sini dia naik lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga sama. Nah, sampai sini, lalu turun lagi ke bawah. Dan dibaliknya pun juga sama sobat. Nah, dimulai dari sini. Nah, sini. Lalu ke sini. Lalu dia naik ke atas. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau menurut Anda ini kira-kira masuk di pamor apa sobat? Karena saya mempunyai kalau nggak salah 2 pamor yang seperti ini. Nah, kapan hari itu kalau nggak salah dari pemiliknya bilangnya adalah pamor junjung derajat, kadang seperti itu di koleksi saya yang lainnya. Jadi kalau pemiliknya yang satunya lagi itu bilangnya junjung derajat. Kalau untuk pemilik yang ini dia tidak bilang, hanya saja bilang seperti ini waktu itu. Mas Tony, untuk di pamornya ini pamornya langka loh, sampean tidak apa ya, mungkin tidak, saya tidak pernah tahu gitu, menemuinya yang seperti ini baru pertama kali. Lalu saya jawab, kalau saya ini sudah 2 kali ini mas, karena saya sudah punya gitu yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya juga tertarik kok dengan pamor yang langka seperti itu. Nah ini sobat, nah ini adalah dapurnya, dapur tilam upih. Dan untuk di pamornya masih belum saya ketahui untuk saat ini, apakah ini memang masuk di pamor junjung derajat, ataukah Pandito Bolo Pandito, ataukah ujung gunung, ataukah Rojo Abolo Rojo. Silakan kalau di antara sobat semuanya ini ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini adalah yang saya tawarkan di pusaka yang pertama dalam edisi keris murah tapi tidak murahan, di dalam judul video keris bagus dan terjangkau ya. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, ini sobat, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Yogyakarta. Kalau Anda melihat di sini untuk di peletnya, nah pelet dari warangkanya ini totol-totol seperti ini. Kalau nggak salah ini kayunya kayu timoho sobat. Nah, untuk di bagian dedernya dia ini kendit. Nah, dia kendit. Untuk di gaya warangkanya ini adalah Branggah Yogyakarta dengan pendoknya pendok belewah. Ini sudah dalam keadaan saya serviskan untuk di warangkanya. Begitupun juga dengan bilahnya sobat. Ini pun juga sudah saya warangkan di tukang warangka saya. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini masih lumayan tebal untuk di pusakanya sobat. Nah, masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Dan untuk di bilahnya sendiri, ini rabaannya halus sobat.
Nah, ini rabaannya halus ini. Dengan sogokan yang sangat tegas sekali. Dia sogokannya dalam dan juga tegas. Nah, seperti ini. Nah, begitupun juga dengan baliknya. Untuk di kembang kacangnya ini, dia kembang kacang gelung wayang. Kalau Anda melihat di bagian ujungnya ini, meskipun dia bentuknya kecil, tapi tidak masih utuh, sobat. Nah, ini di bagian sini. Meskipun dia kecil, tapi masih utuh. Ini sangat luar biasa sekali ini pusakanya. Ini dengan dapur sinom. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau menurut saya ini adalah pamor ngulit semongko, sobat. Nah, ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, maksudnya di pamor ngulit semongko. Nah, dengan dapurnya dapur sinom. Kerisnya masih lumayan tebal, rabaannya halus. Lalu kembang kacangnya gelung wayang masih utuh ini, sobat. Dan untuk disogokannya, ini sogokan tegas. Dia dalam. Nah, sogokannya dalam dan kesannya tegas. Nah, ini adalah pusaka yang kedua yang saya tawarkan kepada penjenengan. Coba kita akan lanjutkan lagi untuk di pusaka yang ketiga, sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Solo. Nah, kalau yang pusaka pertama, mana ya? Yang ini saya dapatkan dari rekan Tosan Aji Kediri. Nah, kalau ini dari Kediri. Ini saya dapatkan dari teman Kediri. Lalu kalau untuk yang kedua dari teman saya, Solo juga nih, kalau nggak salah. Iya. Ini dari teman saya Solo. Nah, lalu yang ketiga ini juga dari Solo. Nah, ini sangat bisa dikatakan bersih dan juga glowing. Karena ini pun juga sudah saya serviskan untuk di parangkanya, sobat. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga, sobat. Untuk di dapurnya sendiri, kalau nggak salah ini masuk di dapur Carito Prasojo. Nah, Carito Prasojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini lotnya lot 11. Kalau nggak salah ini masuk di dapur Carito Prasojo. Kalau ada kesalahan gitu, coba Anda panjenengan koreksi. Silahkan tulis di kolom komentar, sobat. Dan untuk di pamornya sendiri, ini kalau untuk saya masuk di pamor gajah gelar, sobat. Nah, bentuknya seperti ini. Dia garis-garis seperti ini. Ini dalam pengetahuan Tosan Aji saya masuk di pamor gajah gelar. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak salah dulu sudah berapa tahun ya ini. Kalau ini sudah lumayan agak lama karena saya sudah kehilangan kontak dari teman saya. Dulu saya pernah main ke tempatnya beliau. Saya pun juga menginap di tempatnya beliau dan saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus dari beliau itu banyak banget gitu. Beberapa diantaranya menjadi koleksi saya, koleksi pribadi. Dan beberapa diantaranya sudah termahal ke seorang kolektor. Jadi beliau menginginkan gitu. Saya pengen yang koleksi pribadinya Mas Tony mana ini dimarahkan ke saya gitu. Akhirnya beberapa diantaranya akhirnya termahal ke beliau. Nah, ini adalah pusaka yang keempat ini berarti, sobat. Nah, ini keempat dan ini saya dulu dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji saya dari Surabaya. Ini kalau nggak salah untuk di pondoknya ini Pondok Mamas Lawasan. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, ini sobat. Ini masih belum saya warangi, tapi untuk di pamornya sendiri sangat bagus sekali. Karena apa? Karena masih bagus ini, masih terlihat jelas, akhirnya tidak saya warangi. Nah, ini untuk di besinya, sobat. Ini besinya wangi. Nah, ini besinya memang wangi. Nggak tahu apakah karena minyaknya dulu ataukah seperti apa, tapi ini bisa dikatakan sudah sangat lama sekali. Dan memang waktu itu untuk di baunya, bau khasnya memang seperti ini.
Jadi sudah tidak saya warangi, saya biarkan seperti ini. Dulu waktu saya memahari ini di dalam mobil, saya pulang dengan beberapa teman gitu, dia melihat gitu. Memang pusakanya 3, saya mendapatkan 3 sobat. Satunya sudah termahar ke salah seorang kolektor, lalu tinggal berapa ya? Tinggal 2 kalau nggak salah. Salah satunya adalah ini. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, di bagian sor-sorannya ini semacam kayak bisa dikatakan mungkin nunggak semi Pak untuk di pamornya. Nah, pamornya mungkin nunggak semi, dan di bagian atasnya ini kalau untuk saya masuknya di jung isi dunyo kalau saya. Nah, untuk di rabaannya sendiri sobat, ini pun juga rabaannya halus. Jadi ini rabaannya halus, tidak mudah berkarat untuk di bilahnya. Lalu juga untuk di bilahnya sendiri dia wangi. Nah, ini wangi dari bilah ataukah dari minyaknya yang dahulu, saya kurang tahu. Tapi sepengalaman saya, beberapa dari koleksi saya yang warna bilahnya wangi ini, kayaknya kok saya cenderung ke bilahnya. Nah, kalau memang ini bilahnya ya berarti memang rezekinya nanti pemilik selanjutnya ini sobat. Nah, ini karena memang masih bagus untuk di pamornya dan juga tidak gampang berkarat, akhirnya tidak saya warangkan. Jadi tidak saya warang, ini saya biarkan apa adanya seperti halnya dulu waktu saya dapat. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Surabaya. Beliau adalah salah satu dari orang yang berjasa mengenalkan dunia tosan aji kepada saya, dan juga bisa menularkan ilmu-ilmunya beliau itu kepada saya waktu itu. Nah, untuk yang terakhir adalah ini sobat. Nah, ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Yogyakarta. Nah, kalau yang ini dari Jogja. Untuk di kayunya sendiri ini kayu lawasan nih sobat. Ini kalau di warang, untuk diserviskan, kalau diserviskan kayaknya ini akan keluar auranya, keluar bagusnya itu loh. Karena untuk yang ini masih belum saya serviskan, saya berikan apa adanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan ini masih sangat tebal sobat. Untuk di dapurnya ini adalah dapur tilam upih. Nah, ini masih sangat tebal. Nah, ini masih sangat tebal ini. Nah, untuk di pusakanya sendiri tantingannya mantap sobat. Jadi kalau kita tanting seperti ini, dia lumayan berat gitu, agak berat gitu tantingannya. Kalau saya menamakannya tantingannya mantap gitu, seperti itu. Nah, untuk di pamornya sendiri meskipun ini agak aus, tapi ini masih terlihat pamornya kalau untuk di saya ini masuk di pamornya Wos Wuta. Nah, ini. Oke, mungkin di antara sahabat ini ada yang ingin tahu lebih detail gitu. Akan saya balik untuk kameranya. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat lebih detail tentang kelima pusakanya. Ini adalah 5 buah pusaka bagus dengan mahar yang terjangkau. Kita akan memulainya dulu dari melihat pusaka yang pertama sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Ini adalah dapurnya, dapur tilam upih. Nah, awalnya sobat, ini saya kira ini adalah dapur brojol. Ternyata di sini ada tikel alisnya. Nah, kalau Anda bisa melihat ini ada tikel alisnya. Coba, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamornya ini bulat ya, melingkar-lingkar gitu loh sobat. Nah, coba dimulai dari sini pamornya, lalu dia naik ke atas. Nah, lalu dia balik lagi ke bagian atas. Nah, seperti ini. Lalu turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu dia naik lagi ke atas. Nah, ini pun juga sama untuk dibaliknya. Nah, dimulai dari sini. Nah, dimulai dari sini, lalu dia naik, lalu turun lagi. Nah, lalu dia naik lagi, lalu turun lagi, dan dia naik lagi. Nah, seperti ini. Ini kira-kira masuk di pamor apa? Apakah ini pamor ujung gunung? Apakah junjung derajat? Ataukah pandito bolo pandito? Ataukah apa sobat? Kalau diantara
sobat ini ada yang tahu kira-kira untuk di nama pamornya gitu, silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan untuk tambahan kita belajar bersama-sama ini sobat. Nah, ini saya menyebutnya untuk di pamornya unik ya. Untuk di pamornya sendiri dia unik, karena untuk di pamornya ini tidak banyak yang bisa dikatakan itu dalam peredaran tosan aji itu tidak begitu banyak. Jadi ini memang pamornya unik. Nah, untuk di warangkanya sendiri ini sudah saya serviskan untuk di warangkanya. Dan untuk warangka ini kalau nggak salah ini adalah gaya dari warangka Cirebonan sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu yang kedua ini sobat, ini adalah dapurnya Sinom. Untuk dirabaannya dia halus. Nah, rabaannya dia halus dan juga untuk dibilahnya dia masih lumayan tebal ini sobat. Dia masih tebal. Lalu untuk di bagian kembang kacangnya ini, kalau Anda melihat kembang kacangnya ini dia gelung wayang. Meskipun dia ujungnya kecil tapi masih utuh. Nah, sangat luar biasa sekali. Dan untuk disogokannya sendiri sobat, ini kesannya tegas. Ini sogokannya dalam, kesannya tegas. Nah, seperti ini. Ini saya sangat senang karena untuk dirabaannya sendiri dia rabaannya halus ini sobat. Nah, ini rabaannya halus banget ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapurnya dapur Sinom. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Dan untuk di warangkanya sendiri, nah ini adalah Branggah Yogyakarta dengan pelet totol-totol seperti ini sobat. Motifnya totol seperti ini. Nah, ini. Dan untuk di dedernya sendiri ini sobat, ini deder kendit. Nah, oke, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu yang ketiga ini sobat, ini adalah dapurnya kalau menurut saya ini dapur Carito Prasojo kalau nggak salah ini. Nah, untuk di pamornya sendiri dia pamor gajah gelar. Nah, dia berbentuk alurnya garis-garis seperti ini. Kalau Anda melihat di sini sobat, putih dari pamornya ini, nah kalau digoyang-goyang seperti ini dia masir malelo, jadi dia membias dengan sinar. Nah, dia kerlip-kerlip masir malelo untuk di bagian pamornya. Nah, jadi memang setiap pusaka itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi setiap pusaka itu memang punya keunikan sendiri-sendiri nih sobat. Nah, ini. Jadi untuk di pamornya, kalau ini adalah pamor gajah gelar, dan uniknya pamor gajah gelar ini masir malelo. Kalau kita goyang-goyangan seperti ini, dia akan kerlip-kerlip. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Lalu selanjutnya, ini yang saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya. Bisa dikatakan beliau adalah guru saya karena beliau adalah yang mengajari saya tentang mengenalkan kepada saya tentang dunia tosan aji. Nah, ini untuk di dapurnya sendiri ini dapur brojol dan ini masih warangan lama. Jadi ini memang tidak saya warangi karena untuk di pamornya sendiri ini masih bagus sobat. Nah, untuk di pamornya masih bagus. Itulah kenapa tidak saya warangi, dan kayaknya ini untuk dibilah pusakanya tidak gampang berkarat kalau menurut saya. Ini pun juga rabaannya halus. Dan ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk dibilahnya ini wangi. Untuk dikerisnya ini wangi. Nah, untuk di pamornya sendiri, untuk di sini bagian atas, kalau menurut saya kok ini masuk di Jung Isi Donyo. Kalau di bagian bawah, nah ini adalah nunggak semi kayaknya sobat. Ini memang wangi untuk di pusakanya. Ini adalah pusaka yang keempat sobat. Lalu yang terakhir adalah, nah ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Jogja sobat. Nah, ini masih sangat tebal ini. Nah, untuk dibilahnya sendiri dia masih sangat tebal. Ini merbawani. Jadi tantingannya ini mantap ini sobat.
karena pusakanya masih tebal. Untuk di pusakanya mungkin kalau Anda ini ya ingin lebih bagus, mungkin akan lebih baiknya diwarangi kembali. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang kelima. Nah, pusaka yang kelima dengan tantingan yang masih mantap, dan untuk dibilahnya ini masih lumayan tebal ini sobat. Nah ini. Nah oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Dan sekali lagi, jika di antara sobat semuanya ini ada yang berminat dengan pusaka-pusaka ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sobat. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dan juga sobat, saya ingin mengingatkan kepada Anda, jika di antara sobat semuanya ini ada yang sudah memiliki koleksi pusaka, alangkah baiknya untuk selalu dirawat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.